Hubungan dapat dibangun kembali. Meskipun ada pertengkaran dan ketidaksepakatan, tapi aku yakin kau tahu bahwa hubungan itu tidak akan pernah bisa sama lagi seperti semula. Aku benar-benar hancur setelah bertarung melawan Antara sendirian, Paman Eje. Aku tidak memiliki keberanian untuk mempercayaimu lagi saat ini. Sebagai manusia, aku bisa memaafkan kesalahanmu, Paman Eje. Tapi sebagai seorang istri, aku tidak akan bisa menerimamu sebagai suamiku lagi. Kau memilih untuk tidak mempercayaiku dan sebaliknya. Kau malah mempercayai orang lain dan meninggalkanku. Bagaimana aku bisa yakin bahwa itu tidak akan terjadi lagi padamu? Bagaimana aku percaya bahwa kau akan ada untukku setiap kali aku membutuhkanmu? Dan bagaimana aku percaya bahwa kau akan selalu berada di sisiku, Paman Eje? Kau telah merusak kepercayaanku sekali lagi. Lalu bagaimana aku menaruh kepercayaanku padamu dan cintamu untukku? Tapi aku tidak akan melakukan hal yang salah dengan mengulangi kesalahanku. Aku minta maaf karena tidak bisa memaafkanmu. Aku tidak bisa menerimamu sebagai suamiku. Aku tidak akan bisa mempercayaimu lagi. Aku tidak punya keberanian untuk percaya. Tidak lagi, Paman Eje. Kau siap menyakiti diri sendiri untuk mendapatkan kepercayaanku, Gudan. Meskipun menjadi suamimu dan mencintaimu tanpa syarat apapun, aku tidak bisa memahami rasa sakitmu. Aku akan tetap seperti ini sampai kau memaafkanku untuk memenangkan kembali kepercayaanmu padaku. Paman Eje, kau minggir! Apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Kau masih mencintai aku, bukan, Gudan? Aku tidak memintamu untuk mempercayaiku, Gudan. Aku meminta kesempatan untuk memenangkannya kembali. Aku mohon, Gudan, beri aku satu kesempatan untuk mendapatkan kembali kepercayaan. Jangan lakukan ini. Aku tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Tolong coba mengerti, Paman Eje. Aku juga akan menderita karena menjauh darimu. Tapi sekarang aku sudah terbiasa untuk itu. Aku sudah biasa sendirian. Aku sudah belajar untuk menahan air mataku, Paman Eje. Tapi maaf, aku tidak akan bisa mempercayaimu lagi. Aku tidak bisa menerimamu sebagai suamiku, pasangan hidupku. Aku juga tidak akan bisa menerimamu sebagai temanku lagi, Paman Eje. Tidak akan bisa. Kalau saja kau hanya menghancurkan hatiku, aku pasti akan memaafkanmu. Tapi kau telah merusak kepercayaan seseorang. Hampir tidak mungkin untuk memenangkannya kembali. Dan aku bukanlah salah satu dari seorang istri yang akan memaafkan kesalahan suaminya dan menerimanya kembali begitu saja. Aku tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Aku mengambil sumpah pernikahan denganmu di depan api suci ini, Gudan. Dan sekarang aku bersumpah di depan api suci ini bahwa aku, Aksat Jindal, akan memenangkan kembali kepercayaan istriku, Gudan Aksat Jindal. Kau telah melakukan segalanya sampai hari ini. Kau telah berkorban untukku dan juga keluargaku. Sekarang giliranku. Aku akan memenuhi semua tugas seorang suami yang aku tidak bisa. Setiap saat, setiap hari aku akan berusaha untuk memenangkan kembali cinta dan juga kepercayaanmu padaku, Gudan. Aku akan memenangkan kembali cintamu padaku, Gudan. Aku berjanji akan melakukannya.
Ini tidak mungkin benar. Aku tidak percaya itu. Itu benar, Tuan Gupta. Gudan menikah dengan lelaki tua itu. Putrimu menikah karena uang. Dia tidak peduli dengan usia pria itu. Dia telah melupakan semua nilai yang telah ditanamkan dalam dirinya sendiri. Hubungan itu tidak penting lagi baginya, Paman. Dia hanya menginginkan uang. Iya, Ibu Antara benar. Yang dikatakannya benar sekali. Ayah sudah mencoba berbicara dengan Gudan, maksudku Ibu. Tapi Tuhan tahu apa yang merasukinya. Dia menikah dengan laki-laki itu. Selain itu, dia juga mempermalukan ayah dan mengusirnya dari rumah. Nenek, aku benar-benar merasa kasihan pada ayah. Aku tidak mengerti apa yang harus aku lakukan. Ibu tolong jangan marah. Walaupun Gudan sudah mengkhianatimu, tapi ada aku. Menantumu ada di sini bersamamu. Lihat ini. Aku telah membawa semua kekayaan dan harta benda kembali ke tangan keluarga kita. Lihat ini. Aku tahu kalau Gudan ingin mengambil semua kebahagiaan kita, tapi aku tidak akan membiarkannya. Dan kita tidak akan menjadi gelandangan atau menjalani hidup yang kekurangan. Kita akan kembali ke rumah kita. Aku akan mengantar ibu pulang. Ya? Selama ini aku terlalu percaya padanya. Aku sayang pada Gudan. Tapi sebagai balasannya dia malah menipuku. Dan kau ada di sini masih peduli dengan keluarga ini. Antara, kau telah menyelamatkan keluargaku. Aku selalu berpikir Gudan adalah menantu perempuan yang ideal, tapi ternyata aku salah menilainya. Kau telah menyelamatkan reputasi keluarga ini. Terima kasih, Antara. Sudahlah, Ibu. Sudah. Antara. Kau benar, Antara. Maafkan aku membuat kesalahan dengan tidak percaya padamu. Kau mencoba yang terbaik untuk membuat aku mengerti. Tapi aku tidak bergeming sama sekali. Aku mencoba menghentikannya, tapi Gudan menikah dengan orang lain. Dia meninggalkan aku untuk orang lain, Antara. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Ini tidak adil. Dia bersalah. Kau tidak usah khawatir. Kau punya aku sekarang. Semuanya akan baik-baik saja, Aksyat. Apa kau mengatakan yang sebenarnya, Gudan? Iya, Ayah. Yang telah Ayah lihat hari ini, itu semua hanyalah akting Paman Eje. Aku sudah memaksa Antara untuk mengungkapkan yang sebenarnya. Dan itu juga harus di hadapan Paman Eje. Terima kasih Tuhan, itu hanyalah akting. Gudan, Ayah tidak bisa menerima kenyataan bahwa kau menikah dengan orang lain. Dan ketika Ayah melihat Aksat dan Antara berpelukan, Ayah merasa... Ayah, apa Ayah benar-benar mengira putri Ayah akan menikah dengan lelaki tua hanya demi uang?
Tidak sayang, tidak. Ayah percaya pada nilai-nilai yang ibumu ajarkan padamu. Ayah, hapus air mata ayah. Aku tidak bisa melihat ayah menangis. Aku suka kalau kau tersenyum. Seperti ini. Iya kan? Tolong berhentilah menangis. Kalau tidak, aku juga ikut menangis. Iya sayang. Ayah, kau baik-baik saja. Aku minta maaf, Ayah. Kami harus berpura-pura agar Antara tidak mencurigai kami. Aku harap kau mengerti. Paman Eje benar, Ayah. Antara telah memperoleh semua kekayaan dan juga harta benda. Kita harus melanjutkan kepura-puraan sampai kita mengeksposnya, Ayah. Gudan, selama kau dan Aksat bersama, tidak ada masalah di dunia ini yang akan terlalu sulit untuk bisa dipahami dan diselesaikan. Ayah senang kalian berdua bisa bersama. Ayah, nanti kita bicara lagi ya. Ya, baik. Tunggu sebentar. Gudan, aku melakukan persis seperti yang kita putuskan. Baik. Apa ada yang lain? Tidak ada. Ya sudah. Ayah, aku mengerti hari ini. Kenapa ikatan yang dimiliki seorang wanita dengan ayahnya lebih kuat daripada yang dia bagi dengan suaminya. Ayah seorang gadis berdiri di sampingnya sampai nafas terakhirnya. Dia tidak pernah meninggalkannya. Tapi seorang suami pernah meninggalkannya. Kau memang ayah yang terbaik hari ini. Aku benar-benar minta maaf. Aku telah menganiayamu dan juga Gudan, Ayah. Aku kehilangan cinta Gudan. Aku telah kehilangan hak atasnya. Aku menghancurkan hatinya, Ayah. Tidak, Aksat. Kalian berdua mungkin sudah terpisah, tapi kau tidak kehilangan dia. Untuk memenangkan hati seseorang, yang kau butuhkan hanyalah cinta dan tekad. Kau memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk merayu Gudan. Aku percaya kepada dirimu, Aksat. Kau akan memenangkan hati Gudan lagi. Dengan kekuatan cinta kau akan memastikan bahwa dia mulai percaya padamu. Aku tahu banyak hal yang belum berjalan baik untuk kalian berdua belakangan ini. Tapi percayalah, Aksat, fase ini akan membuat cintamu tumbuh. Kalian akan mulai saling percaya satu sama lain. Dan jika kau ingin aku memaafkanmu, maka kau harus berjanji bahwa kau tidak akan melanggar kepercayaan Gudan lagi. Apapun yang terjadi, kau tidak akan meninggalkannya sendirian. Kau akan berdiri di setiap langkahnya, Aksat. Gudan adalah sumber kebahagiaanku. Dia sangat berarti bagiku. Tapi hidupnya berputar di sekitarmu. Hanya kau. Aku berjanji padamu, Ayah. Aku tidak akan pernah merusak kepercayaannya. Aku akan memastikan bahwa dia tidak pernah merasa kesepian. Dan aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan ini, Ayah. Aku janji. Di masa lalu, aku tahu telah berbuat banyak kesalahan padamu dan kau sulit untuk melupakan semua yang telah kulakukan. Aku tahu ini tidak akan mudah bagimu untuk bisa memaafkanku. Tapi hari ini, kau telah memberiku kesempatan untuk bisa membantumu. Dan aku sangat bahagia. Aku dapat membela apa yang benar. Aku hanya punya satu permintaan, tolong tetaplah beri aku kesempatan seperti itu. Aku hanya ingin meyakinkan kalau aku telah berubah. Aku hanya ingin memenangkan cinta dan kepercayaan ibu mertuaku, tidak ada yang lain. Kau tahu kita telah membuat awal yang baru untuk hubungan kita ini. Dan semoga hubungan kita selalu kuat. Tidak apa-apa jika kau tidak ingin bicara denganku, tapi silahkan minumlah teh yang sudah aku buat ini.
Aku membuatnya karena cinta, terutama untukmu. Kumohon minumlah. Kau benar, Durga. Begitu hubungan yang didasarkan pada kepercayaan rusak, sangat sulit untuk bisa memperbaikinya. Ibu? Ibu? Orang tua itu sudah datang. Saatnya menjalankan rencana kita. Ayo kita pergi. Ayo. Kenapa kau mengikatku? Aku akan menikah. Aku pengantin pria. Di mana pengantinku? Diam, diam, diam. Lihat dirimu. Kau ingin menikah pada usia segini? Ya Tuhan, kau harusnya malu dengan dirimu. Hah? Kenapa kau bisa berpikir untuk menikahi gadis muda? Kau cukup tua untuk menjadi kakeknya. Akan lebih baik kalau kau banyak beramal dan melakukan hal yang baik. Itu akan menguntungkanmu. Itu yang penting, ha? Apa yang kau katakan? Aku pikir kaulah yang memberiku suntikan itu. Di mana pakaianku? Cukup. Jangan bicara. Dan lupakan saja apa yang ada di pikiranmu tentang pernikahan. Dan kalau kau berani menatap ibu mertuaku lagi, aku... Durga! Biarkan saja. Apa yang kau lakukan? Tetaplah tenang. Kau tidak perlu mengancamnya karena kita bisa menjelaskan padanya dengan sopan dan baik-baik. Dia adalah orang tua. Dia pasti melihat banyak hal dalam hidup. Dan aku yakin dia bukanlah orang bodoh. Kalian bertiga mengancam orang tua. Aku akan... Apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan? Oh iya. Aku harap kau tidak memberitahu Antara. Aku mohon padamu ya, tolong jangan katakan apapun. Aku takut sekali padanya. Bukan itu yang ingin kau dengar? Dengarkan aku baik-baik, orang tua. Dengar, kau tahu kan, kalau Antara bisa membunuhku, dia juga bisa membunuhmu. Pikirkan tentang itu saat dia mengetahui bahwa rencananya untuk merebut kekayaan dan harta keluarga telah gagal karenamu, maka dia pikir aku tidak akan menikah. Lalu apa yang akan dia lakukan padamu ya? Coba kau pikirkan. Apa yang akan kau lakukan? Dengar ya, menantuku memang sangat pemarah. Mereka begitu hanya untuk melindungiku. Mereka kehilangan kesabaran. Tapi aku siap untuk mendengarkanmu dengan kepala dingin. Aku orang yang tenang. Tapi kalau kau membuat kesalahan, ngomong-ngomong, apa kau telah membuat kesalahan? Kau ingin menikahi seorang gadis yang cukup baik untuk menjadi cucumu. Bukankah itu salah di pihakmu? Tapi Laksmi tidak apa-apa. Kita maafkan saja dia. Lihatlah dia. Dia terlihat tidak bersalah. Aku sudah memaafkanmu. Aku merasa dia tidak melakukannya atas kemauannya sendiri. Iya kan? Kau melakukan apa yang kau lakukan karena Antara. Tapi, Pak Tua, aku melakukan banyak hal untukmu. Jadi kau harus melakukan sesuatu untukku. Lakukan perintahnya. Apa yang kau ingin aku lakukan? Katakan padaku, kenapa kau datang ke sini? Kau ingin menikah denganku kan? Itulah dia yang harus kau lakukan. Kau harus berpura-pura menjadi suamiku selama beberapa hari. Soalnya, kita berdua akan mendapat manfaat. Kau tidak akan dapat masalah, dan aku mendapatkan tujuanku dengan begitu. Reputasimu akan hancur kalau orang tahu kau adalah orang tua bejat dan juga orang-orang akan menghajarmu. Jangan, aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Tolong selamatkan aku.
biarkan aku pergi. Tenanglah orang tua, aku akan melepaskanmu. Aku tidak tertarik pada orang tua sepertimu. Tapi kau harus menunggu sampai pekerjaanku selesai. Makanlah. Silakan makan. Waktumu sudah habis, Gudan. Waktumu untuk tinggal di sini sudah berakhir, Gudan. Kau dapat meninggalkan rumah ini sesuka hati untuk yang terakhir kalinya. Soalnya, semuanya termasuk rumah ini sekarang adalah milikku. Dan apapun milikku adalah milik suamiku dan juga keluargaku. Lalu kenapa kau masih di sini? Kenapa kau belum pergi juga? Sementara kau dan Aksat kan sudah berpisah. Jadi aku minta tolong kemasi barangmu dan pergi dengan suamimu itu. Tolong, pergilah. Baik, Antara. Kalau kau ingin aku meninggalkan rumah ini, tidak apa-apa. Aku akan pergi. Aku juga tidak tertarik untuk tinggal dan berada di sini selamanya. Ya, kenapa tidak? Yang kau inginkan hanya uang. Benar kan? Kau menikah dengan pria itu hanya demi uang. Kau tidak peduli dengan masyarakat dan normanya. Kau seharusnya malu pada dirimu. Kau itu adalah istrinya Akshat. Kau adalah ibu mertua Durga, Laksmi, dan Saraswati. Tapi kau tidak peduli. Yang kau inginkan hanya harta saja. Kau tidak pernah menghargai sebuah hubungan. Dengan kau menikahi pria ini, itu sudah membuktikan bahwa kau tidak peduli dengan orang lain. Hanya uang, 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 dan uang. Ibu percuma menjelaskan semuanya padanya. Ini seperti membenturkan kepala pada dinding, Ibu. Kita sebaiknya bicara langsung dengannya. Jadi biarkan aku yang melakukannya. Kemasi barang-barangmu dan tinggalkan rumah ini. Tidak ada yang menginginkanmu di rumah ini lagi. Aku menginginkannya. Aku ingin Gudan tinggal di sini bersama kita semua. Aksat, apa maksudmu? Kaulah yang memberitahuku bahwa aku harus pergi, Antara. Iya benar tadi. Aku telah memutuskan. Aku ingin melanjutkan hidup. Tapi gadis ini membuatku sangat kesakitan dengan menikah. Aku ingin membalas dendam untuk itu. Aku juga ingin dia menderita seperti yang aku alami. Aku ingin sekali melihat wajahnya ketika aku menikah denganmu tepat di depan matanya. Dan kali ini, pernikahan tidak akan dipaksakan. Tapi atas kemauanku sendiri. Katakan padaku, Antara, maukah kau membantuku menyakiti Gudan seperti dia menyakitiku? Aku ingin dia melalui apa yang pernah aku alami.
begitulah keadilan akan disajikan. Dan aku akan bisa melanjutkan hidup dalam arti sebenarnya. Jadi Antara, maukah kau menikah denganku? Iya. Aku mau menikah denganmu di hadapan Gudan. Persis seperti yang kau inginkan. Kalau Paman Eje ingin aku tetap tinggal di sini sampai pernikahan, aku tidak keberatan. Aku akan tinggal di sini. Aku akan tetap di sini sampai Antara dan Paman Eje menikah. Hei. Kau mau kemana? Kelihatannya kau sangat marah. Apa ada yang salah? Aksat dan aku akan menikah. Dan kali ini tidak ada paksaan atau kesalahpahaman. Dia menikahiku atas kemauannya sendiri. Tapi sayangnya, ada sesuatu yang menggangguku yang membuat aku merasa tidak tenang. Kau memiliki sesuatu yang menjadi milikku dan kau harus menyerahkannya padaku. Kalau tidak salah 49 juta rupiah, kau pernah membicarakannya padaku. Apa kau ingat? Dan cincin itu? Cincin itu dibeli oleh suamiku yang merupakan uangku sendiri. Jadi cincin itu milikku. Karena itu milikku, sekarang serahkan padaku. Ayo lepaskan dari jarimu. Berikan padaku. Ayo sini, berikan padaku. Bagus kan? Sangat indah di jariku. Rasanya seperti sengaja dirancang untukku. Oh. Tapi sekarang aku tidak butuh cincin ini. Ini salahku, Gudan. Aku memberikan cincin ini pada seseorang yang tidak menghargainya sama sekali. Cincin ini dan hak yang menyertainya akan selalu menjadi milikmu. Dan sekarang saatnya memakaikan cincin di jari seseorang yang pantas mendapatkannya. Paman Eje, sebenarnya aku sedang mencari cincin itu. Tapi aku sama sekali tidak berniat untuk memakainya. Bagaimana aku bisa membiarkan pria yang sangat menyakitiku memakaikan cincin ini padaku? Paman Eje, memang Antara tidak menghargainya, aku tahu itu. Tapi bahkan kau tidak menghargai emosi yang melekat pada cincin ini. Itulah kenapa kau meletakkannya di jari Antara setelah kau melepaskannya dari jariku. Kau memilih untuk mengambil hakku dan memberikannya pada dia. Jadi kenapa aku harus membiarkanmu memakaikan cincin itu padaku hanya agar kau bahagia? Aku tidak bisa melakukannya. Kau benar, Gudan. Aku telah menyakitimu. Aku telah melukai perasaan. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan pakaikan cincin ini di jarimu. Dan mendapatkan kepercayaan. Dan juga cinta yang telah hilang. Aku akan memenangkan cintamu kembali. Itu artinya mereka bersekongkol, Aksat Jindal. Dan kau telah menghentikan pernikahanku. Dan sekarang perhatikan bagaimana aku akan mengeksposmu. Properti itu sekarang menjadi milik Antara. Daripada membuang-buang waktu dengan Gudan, aku lebih baik mendukung Antara. Bahkan jika aku tidak mendapatkan gadis itu, setidaknya aku akan mendapatkan uangnya. Antara, aku harus memberitahumu sesuatu. Ya, Gudan dan Aksat bekerja sama.
Mereka membuat rencana untuk memastikan aku tidak menikah dengan Gudan. Aku ingin memberitahumu selama ini, tapi aku takut. Kedua menantunya itu telah mengancam aku. Mereka bilang mereka akan membunuhku jika aku mengatakan yang sebenarnya. Menantunya sangat berbahaya, tapi tidak lebih darimu. Aku tinggal di rumahmu. Kenapa aku harus memusuhimu? Aku tidak sebodoh itu. Jadi begitu aku mendapatkan kesempatan, aku datang ke sini untuk memberitahukanmu tentang sandiwara mereka. Aku tahu pria seperti apa dirimu. Jadi aku siap bagimu untuk melakukan sesuatu seperti ini. Kau tidak akan memperbaiki caramu, bukan? Karena kau adalah alasan kenapa semua orang mengatakan bahwa aku menikah hanya demi uang. Biar saja. Karena kau memutuskan menjadi antek-antek antara, jadi kau harus membayarnya. Dan itu juga dengan gayaku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Aku mungkin gagal dalam hal lain, tapi tidak akan pernah memberikan orang menjijikan sepertimu pelajaran. Kau bahkan bisa menjual jiwa hanya untuk uang, kan? Apa? Kau tidak bisa menyakitiku. Aku akan pergi menemui Antara dan mengatakan yang sebenarnya. Kemudian dia akan berurusan denganmu. Pergilah. Kemana kami ingin kau pergi. Dan kau akan mengatakan apa yang kami inginkan. Mengerti? Laksmi, jika Ibu Antara sampai masuk ke sana, rencana ibu mertua kita pasti akan gagal. Kita harus melakukan sesuatu dengan cepat. Aku tahu bagaimana menghentikan Ibu Antara. Ikuti saja aku. Oke? Kau tidak punya pilihan lain. Aku tahu semua tentangmu. Sebenarnya, Kek, aku tidak terlalu bersemangat tentang hal ini. Tapi sayangnya kami punya bukti yang memberatkanmu. Kami memiliki detail semua orang yang kau tipu dan berapa banyak yang kau curi dari mereka. Aku memiliki clipping koran ini. Paman EJ benar sekali, kau tidak punya pilihan. Ya, kau sebenarnya punya pilihan sih. Itu juga 3. Jangan mengajariku. Apa kau tidak ingat kau pernah bersekongkol dengan Ibu Antara? Seandainya kau tidak mendukung Ibu Antara hari itu, Ibu tidak akan menderita seperti ini. Ibu menikah dengan kakek itu karena kau, Kak Durga. Dan wanita yang harusnya keluar dari rumah ini ada bersama kita sebagai ibu mertua kita. Apa kau mengerti? Laksmi, aku menerima kalau aku memang membuat kesalahan. Tapi aku mencoba yang terbaik untuk menebusnya. Aku bahkan dihukum karena kesalahanku. Dan ingat satu hal, Laksmi. Ibu Antara telah menganiaya ibu mertua kita. Karena dia telah menipu ibu mertua kita, Ibu Antara tidak akan pernah bisa makmur. Dia pasti akan dikutuk. Pilihan yang pertama untukmu adalah pergi. Antara memberimu banyak uang. Dan kau juga memiliki uang yang kau curi dari orang-orang ini, kan? Kau bisa menghabiskan sisa hidupmu dengan uang itu kalau kau mau. Bukan begitu? Apa pendapat para menantu ini tentang diri mereka? Mereka tidak bisa mengutukku. Aku tidak bisa menurunkan standarku dengan membuang-buang waktu seperti itu.
Kak Durga, rencana kita gagal. Aku harus Tuhan. mengirim pesan pada ibu. Semoga saja ibu mertua mengangkat teleponmu. Pilihan keduamu adalah kami memberikan bukti ini pada polisi. Kau bisa menghabiskan sisa hidupmu dengan teman-temanmu di dalam penjara. Pilihan yang ketiga adalah, oh tidak, aku tidak memberikan pilihan ketiga. Jadi apa yang kau pikirkan? Haruskah kita memilih opsi pertama? Cepatlah. Dia memasuki ruangan. Ayo kita pergi. Ayo. Di mana mereka? Aku tidak melihat siapa-siapa. Ini artinya rencana ibu mertua kita sudah berhasil. Gudan, kita berhasil dalam rencana kita. Sekarang orang tua itu sudah pergi. Kita bisa fokus ke Antara. Ya? Gudan? Gudan? Gudan, kau baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja. Aku bisa menjaga diriku sendiri kok. Iya, aku melihat itu. Kau akan jatuh tadi. Kau membuatku terhina di depan dunia. Kejatuhan tidak akan lebih buruk dari itu. Kau bisa menyimpan cinta dan perhatianmu untuk diri sendiri. Aku berhasil sampai di sini sendirian. Jadi kau tidak perlu khawatir karena aku bisa menjaga diriku sendiri. Aku terbiasa sendirian. Permisi. Saraswati, kau di mana? Ibu, tolong kesini sebentar. Ada apa? Tanyakan pada Gudan apa yang sudah dilakukannya. Maksudku, karena dia sudah memakai pakaianku. Ya ampun Gudan, aku tidak menyangka. Apa kau benar-benar tidak tahu malu sampai-sampai kau berpenampilan seperti ini? Apa kau memang sengaja melakukannya supaya calon suamiku itu terkesan kepadamu? Ayo katakan Gudan, apa yang terjadi? Antara, aku akan bicara dengan Gudan. Aksat, aku mohon. Tolong. Ini antara Gudan dan aku. Apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang kau inginkan? Apa yang dikatakan oleh Antara itu memang benar. Kau menikah atas kemauanmu sendiri. Tidak ada yang menghentikanmu. Benar kan? Lalu kenapa? Kenapa kau ingin melakukan hal-hal seperti ini dan meminta belas kasih? Aku tidak tahu sebenarnya apa rencanamu. Aku tidak percaya. Selama ini aku menganggap kau putriku, bukan menantuku. Tapi apakah dengan cara ini kau membalas cinta dan rasa hormatku, Gudan? Sekarang jelaskan pada kami, Gudan. Kau masih di sini karena Aksat berjuang untuk itu. Sampai Aksat menikah, aku minta jangan bertindak macam-macam. Sebaiknya kau menjauh dari Aksat dan Antara.
Setelah pernikahan selesai, tolong pergilah dari sini. Dan ampunilah keluargaku. Aku mohon.